Mengangkat latar jalur Alas Roban yang selama ini dikenal sebagai salah satu ruas jalan paling angker di Jawa Tengah, film ini hadir dengan pendekatan horor yang berbeda dari kebanyakan film sejenisnya. Alih-alih mengandalkan jumpscare beruntun, Alas Roban memilih membangun ketegangan secara perlahan melalui suasana, emosi, dan konflik batin para karakternya. Sejak dari menit awal, film ini memperlihatkan nuansa sunyi dan muram yang konsisten. Jalanan sepi, hutan yang gelap, serta minimnya dialog menjadi elemen utama dalam membangun rasa tidak nyaman. Penonton diajak memasuki dunia cerita tanpa banyak penjelasan langsung, sehingga misteri berkembang secara alami. Pendekatan ini membuat Alas Roban terasa lebih dekat dengan horor psikologis dibandingkan horor eksploitasi visual. Dari sisi cerita, Alas Roban berfokus pada dampak sebuah peristiwa yang terjadi setelah melewati jalur Alas Roban. Teror tidak hadir dalam bentuk serangan frontal, melainkan gangguan yang perlahan menggerogoti kehidupan tokoh utamanya. Film ini menempatkan trauma, rasa bersalah, dan juga ketakutan sebagai sumber horor utama, sehingga ancaman terasa personal dan emosional. Akting para pemeran utama dinilai mampu menopang cerita dengan baik. Ekspresi ketakutan ditampilkan secara tertahan dan realistis, tanpa terkesan berlebihan. Interaksi antar karakter juga memberi bobot dramatis yang cukup kuat, sehingga penonton tidak hanya mengikuti teror yang terjadi, tetapi juga memahami tekanan emosional yang dialami tokoh-tokohnya. Dari sisi karakter ya, film ini memilih pendekatan emosional ketimbang heroik. Tokoh utamanya tidak digambarkan sebagai sosok yang kuat atau tahu segalanya. Ia sering ragu, takut, terus bahkan salah mengambil sebuah keputusan. Justru disitulah film ini terasa manusiawi. Saya sendiri merasa horornya itu menjadi lebih efektif ya, karena ancaman yang datang terasa nyata dan personal. Jadi bukan sekedar gangguan supranatural tanpa makna. Dari segi visual, Alas Roban tidak menampilkan sinematografi yang glamor ya, tetapi konsisten dalam menjaga suasana kelam. Pencahayaan minim dan paket warna dingin mendominasi hampir seluruh adegan, menciptakan kesan suram yang terus berlanjut hingga akhir film. Lokasi alam dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung atmosfer, membuat latar cerita terasa nyata dan tidak dibuat-buat. Secara tematik, Alas Roban tidak hanya bicara tentang hantu atau tempat angker. Menurut saya, film ini berbicara tentang konsekuensi tentang apa yang terjadi ketika manusia melewati batas, baik batas alam, moral maupun batin. Jalur Alas Roban digambarkan bukan sebagai lokasi jahat, tetapi sebagai ruang yang menyimpan sesuatu. Ketika ruang itu diganggu, ia menurut keseimbangan kembali. Meski demikian, ritme cerita yang lambat berpotensi menjadi catatan tersendiri, guys. Beberapa bagian terasa berlarut-larut. Pacing film ini memang lambat, dan menurut saya sih itu adalah pilihan sadar. Film ini seperti ingin memaksa penonton untuk bersabar, untuk ikut merasakan ketegangan yang menumpuk sedikit demi sedikit. Ini bisa menjadi kelemahan bagi penonton yang mengharapkan horor cepat dan intens ya. Secara keseluruhan, Alas Roban hadir sebagai film horor yang menawarkan pengalaman berbeda. Film ini tidak mengejar ketakutan instan, melainkan membangun rasa gelisah yang bertahan lama dengan mengandalkan suasana, konflik emosional, dan cerita yang dekat dengan kepercayaan masyarakat.